Bahwa PRRI dibantu oleh Amerika, ya, dibantu oleh Amerika agar komunis tidak berkembang. Tetapi senjata-senjata Amerika yang tiba di Padang itu tidak bisa dipakai karena canggih. Bah memakainya kuahnya bonggok sebarang boleh. Banyak yang tidak bisa dipakai. Itu kata para pelaku sejarah. PRRI itu adalah langkah kedua. Langkah pertama yang terjadi di Sumatera Tengah adalah pembentukan Dewan Banteng. Inti dari Dewan Banteng tahun 56 adalah meminta otonomi yang luas kepada pemerintah pusat. Dan di Sumatera Barat, Dewan Banteng mengambil alih kekuasaan dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo. Nah, ketika Dewan Banteng berkuasa itu, pembangunan berjalan dengan baik dan bahkan desa-desa negari-negari mendapat bantuan. Terjadi tahun 56 sampai tahun 58. PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, adalah sebuah pertentangan pendapat tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang oleh sejarawan disebut koreksian terhadap pemerintah pusat, sementara catatan pemerintah menyebut pemberontakan. Sampai hari ini pemerintah belum mengoreksi apapun dan tidak membenarkan atau tidak mengoreksi pendapat sejarawan yang disebut dengan PRRI itu adalah koreksian terhadap pemerintah pusat. Nah, PRRI itu diproklamasikan tanggal 15 Februari tahun 58 di halaman kantor gubernur Sumatera Tengah yang sekarang gubernuran. Di depan kantor gubernur itu kan ada halaman luas. Disitulah Ahmad Hussein berpidato sambil mencabut tanda pangkatnya kolonel dan membuangnya, dan dia berjanji akan berjuang bersama rakyat Sumatera Barat meminta apa yang disebut dengan otonomi luas. Bagaimana waktu itu otonomi terlaksana di Sumatera Barat? Jakarta sedang sibuk, ibu kota kita sedang sibuk dengan urusan politik dan mercusuar pembangunan di ibu kota. Hubungan antar kota di Sumatera Barat buruk. Ke Bukit Tinggi dari Padang bisa sehari, apalagi ke Kerinci. Jalan berlobang, lobangnya menganga, nganganya sebesar kubangan kerbau. Nah, itu kondisi ya. Maka berpidatolah Muhammad Yamin di parlemen dengan sebutan Sumatera Bergolak. Intinya adalah meminta pemerintah pusat memberikan perhatian yang luas kepada daerah agar pembangunan merata. Pembangunan memang tidak merata waktu itu karena ya asik masgul gitu ya, asik masgul. Ciri-ciri negara berkembang memang seperti itu. Uang belum ada, kita masih sibuk dengan urusan politik yang kabinetnya silih berganti, yang sejak tahun 50-an, sejak pengakuan kedaulatan belum muncul partai-partai politik, ya bersengketa dengan otak. Bersengketa dengan otak elit-elit di Jakarta, tetapi daerah diabaikan. Jadi waktu itu belum ada otonomi daerah. Kalau dilihat sisi positifnya adalah begini. Otonomi daerah yang diperjuangkan kemudian berhasil, itu sudah didului oleh PRRI. PRRI meminta otonomi. Selain otonomi, dia juga minta agar anasir-anasir komunis di parlemen, di kabinet disingkirkan. Yang menyebabkan pecahnya duit tunggal Soekarno-Hatta adalah oleh komunis itu antara lain. Jadi menurut analisa sejarawan, PRRI bukanlah pemberontakan, tetapi koreksian. Itu bab lain lagi. Koreksian atau pemberontakan itu soal lain. Yang pasti banyak orang Minang meninggal karena pemberontakan itu, karena koreksian itu. Gerakan itu, gerakan-gerakan itu dibasmi dengan cara militer. Inilah pasukan militer terbesar di Indonesia yang pernah dikerahkan ke daerah untuk menumpas gerakan di daerah. Terbesar sepanjang sejarah. Nah, itu detik. Inilah yang terbesar. Karena yang terbesar, maka orang Sumatera Barat kalah, licin tandeh, lari ke hutan, namanya ijo. Hidup dalam rimba raya. Pakai uang itu, uang sendiri, dibuat sendiri. Abang Hussein ada dalam rimba, semua dalam rimba. Semua orang masuk hutan.
kecuali anak-anak tentara semut, ibu-ibu. Nah, masuk hutan itu tidak setahun, sampai tahun 63 kalau tidak salah ya. Amal Hussein turun dari gunung di Solok, di lapang, lalu diterima kembali oleh negara, itu istilahnya. Dan saya kemudian melihat PRRI ini tidak tuntas posisinya apa. Mau disebut pemberontakan, diprotes. Mau disebut koreksian, tak dibukukan, tak dicatat. Hanya kita saja yang menyebut. Apapun itu, koreksian atau pemberontakan, PRRI adalah sebuah peristiwa yang ternyata membuahkan hasil, yaitu otonomi daerah. Siapa tokoh-tokoh PRRI ini? Yang pasti tentu Ahmad Hussein. Selain itu, Bung Natsir juga bergabung, Saprudin Priwara Negara juga bergabung, tokoh-tokoh lain juga bergabung, yang kemudian menghalangi atau menghambat atau jadi poin keterlibatan mereka untuk menjadi pahlawan. Tapi hambatan itu cair, batu besar di tengah jalan itu pecah-pecah, dan akhirnya Saprudin Priwara Negara bisa menjadi pahlawan. Natsir juga. Artinya apa? Artinya PRRI tidak lagi dinilai sebagai sebuah pemberontakan. Walaupun dalam tindakan itu kemudian saat kejadian ada tindakan bersenjata. Bahwa PRRI dibantu oleh Amerika, ya, dibantu oleh Amerika agar komunis tidak berkembang. Tetapi senjata-senjata Amerika yang tiba di Padang itu tidak bisa dipakai karena canggih. Bagaimana makainya kuahnya, bonggok sebarang boleh. Banyak yang tidak bisa dipakai. Itu kata para pelaku sejarah. Ketika menumpas PRRI, salah satu pasukan metodenya begini: menyusupkan aliran komunis kepada rakyat Sumatera Barat dengan dedengkotnya Untung, dan kemudian membentuk OPR. OPR itu adalah angkatan kelima yang dipersenjatai. Orang-orang tua yang umurnya 60 hari ini atau lebih akan tahu apa itu OPR. OPR adalah orang Minang yang bantai orang Minang. Jadi orang-orang Masumi dibantai, orang-orang yang terlibat PRRI dibantai, kemudian wali negari diganti dengan wali negari PKI. Kan ini jungkek kapuang nih. Kalau hari ini Anda berbuat, Anda akan menerima balasnya. Itulah yang terjadi, orang-orang PR dikejar kemana saja, dan bahkan kabarnya ada yang disembeli dengan belek lehernya nih. Belek kerupuk tuh. Karena dia kerjanya anjingnya saja tidak boleh diganggu. Kalau diganggu kita ditembaknya. Siapa yang bisa ditembak? Siapa yang berani? Nah, ketakutan massal orang Minang akibat PRRI itu adalah kuncun. Namanya tesis harga diri. Tesis harga diri orang Minang, kata para ahli, jatuh akibat peristiwa atau pemberontakan PRRI itu. Dampaknya kemudian mereka pergi merantau. Tetapi di rantau namanya kan nama orang Minang. Maka kemudian banyak pula yang menukar nama atau nama anaknya yang baru lahir dibuat tidak lagi berbau Minang. Itu artinya tukar nama. Nah, mereka juga banyak yang terhalang masuk ABRI, walaupun itu tidak pernah diumumkan. Iya atau tidak, yang pasti orang Minang kan tidak juga gandrung jadi TNI. Dia jadi pedagang. Bahwa harga diri jatuh akibat PRRI, bisa iya. Karena hampir semua orang bicara seperti itu. Artinya iya. Apa contohnya harga diri jatuh? Akibat infiltrasi pasukan tentara pusat yang mengganyang orang Sumatera, memperkosa, mempertakut, mengintimidasi, dan membuat tugu-tugu di setiap negara yang sudah dikuasai itu yang mengintimidasi perasaan. Akibatnya memang merasa kalah. Kuncun. Kuncun itu adalah seperti kucing atau anjing yang melihat orang, kemudian ekornya disurukkan. Takut. Itulah yang kemudian diangkat kembali oleh Gubernur Harun Zain dengan tesis harga diri. Jadi beliau berusaha mengangkat harga diri orang Minang kembali setelah kalah dalam peperangan. Kan memang perang, walaupun itu bukan pemberontakan kita sebut, tapi terjadi peperangan di Minangkabau. Di peperangan itulah yang menyakitkan sebagai orang kalah. Jadi begini, PRRI itu jangan disamakan dengan integrasi Timur Timur ya, dengan
perangnya Yuriko Guterres, atau peristiwa Palu, atau peristiwa Ambon. Enggak, ini baru kami, baru gitu. Pemerintah pusat diminta untuk, kata Ahmad Hussein di lapangan kantor gubernur, untuk nyosok saja senjata. Lah, belum yang meletus pertama pemerintah pusat, dia dengan pesawat terbang, dengan kapal laut, dengan kapal perang di Muara masuk menjejal Sumatera Barat. Alu mengamangalai agak kagak sebaru, belum ada senjata meletus tus belum. Yang ada senjata paratrooper dari John Lee dari kapal perang itu, baru dia mendarat paratrooper di Tabing. Yang meletus pertama dari laut, jadi dari Jakarta. Dari darat baru mencoba membalas. Tetapi ketika dia mendarat, Padang sudah tidak ada orang lagi. Sudah pergi ke hutan. Lihat, bacalah catatan Ahmad Yani kalau tidak. Tidak ada perlawanan. Kalau ada perlawanan pada indak saya. Kenapa Sumatera Barat tampil ketika PRRI itu? Kenapa tidak provinsi lain? Belum ada kajian mendalam tentang itu. Bisa jadi karena memang cara baca orang Sumatera Barat akan nasionalismenya tinggi. Dan bisa jadi analisa politik ketatanegaraannya juga tajam. Atau yang ketiga, ini adalah perpaduan idealisme dengan keinginan-keinginan Ahmad Hussein dan kawan-kawan yang sebenarnya mereka dikerdilkan oleh pusat waktu itu. Bahkan divisinya dibubarkan. Jadi militer yang di Sumatera Tengah waktu itu merasa dikerdilkan. Nah, karena merasa dikerdilkan atau dikucilkan atau dikurangi pengaruhnya, mereka bertemu. Berpadulah dua keinginan itu karena penguasanya militer, itu tadi bahasanya bahasa militer. Nah, caranya pemberontakan, bukan diplomasi. Tapi peristiwa sudah terjadi nih. Koreksian sudah terjadi. Penumpasan sudah terjadi. Dia sudah menjadi sejarah. Nah, sejarah itu membuat Sumatera Barat agak kanai, rusuk gitu. Bung Hatta itu memberikan spirit kepada Sumatera Barat agar kita ini tetap Indonesia yang sebenarnya, tidak suka dengan Bung Karno yang terlalu condong kepada komunis. Nah, mau tidak mau beliau kan tokoh Sumatera Barat, jadi tidak melarang. Bung Hatta tidak melarang. Nah, dia larang, jangan, tidak ada. Tidak ada Bung Hatta melarang PRRI. Bung Hatta tidak pernah melarang, Yamin tidak pernah melarang, tokoh-tokoh lain tidak pernah melarang, tidak ada melarang. Jangan tapi ada yang tidak setuju. Jangan dianggap pula semua orang Sumatera Barat, tokoh Sumatera Barat setuju. Ada yang tidak setuju dengan pemberontakan ini, dengan koreksian ini, karena ini tidak benar. Contoh yang tidak setuju adalah Brigadir Polisi Kaharudin Datuk Rangkai Basa. Dia tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena cara yang diambil adalah cara militer. Jadi rakyat juga yang akan rugi. Nah, karena itu kemudian Kapolda Sumatera Barat itu menjadi gubernur setelah PRRI. Digantikan oleh Harun Zain. PRRI itu baik atau buruk? Cita-citanya baik, caranya salah. Nanti kalau caranya benar, dia buat orang pula seperti itu. Sekarang kacau, kok negari sedang kacau ketiga periode. Nah, kenapa langkah itu yang diambil? Kenapa langkah konfrontasi itu yang diambil oleh Sumatera Barat? Mungkin itu terpaksa langkah itu. Karena pengaruh cara berkomunikasi dan alat komunikasi juga ada di dalam ini. Kemudian seperti yang saya sebut tadi, karena tokohnya militer, pasti cara berpikirnya militer dan ditanggapi secara militer pula. Kalau misalnya ditanggapi oleh Jakarta dengan baik, apa yang diusulkan Sumatera Barat waktu itu, rasanya juga tidak bisa dilaksanakan oleh Jakarta. Karena memang kesulitan keuangan, orang inflasi aja 600% waktu itu. Apa yang mau di otonomi aku 600% kemana negara kok? Itulah. Ya, pendapatan di daerah kan disetor ke pusat. Di Sumatera Tengah, cobalah Kaltek misalnya, untuk pusat. Itu kan kemudian ketika tentara pusat datang, itu Kaltek diduduki segala macam. Kan itu dulu PRRI Sumatera Tengah. Itu diduduki dulu, semua diduduki. Sebenarnya ini adalah pemberontakan oleh uang terhadap dirinya sendiri. Jadi
uang itu dikelola tidak dengan benar. Itu dia. Nah, itulah kisah tentang Pereri, sebuah fragmen di dalam sejarah Sumatera Barat, melengkapi fragmen-fragmen lain. Dan itu romantika sejarah. Sejarah yang benar adalah sejarah masa kini. Sejarah yang sudah terjadi tak bisa ditukar-tukar, tapi tafsirnya bisa diganti-ganti. Sesuai dengan keadaan, diterima atau tidak oleh orang lain, itu soal lain. Sumatera Barat, daerah kita, gudang intelektual, menghasilkan bapak bangsa yang sekarang rata-rata pendidikannya kelas 2 SMP itu terjebak pada dirinya sendiri. Mudah-mudahan sebentar lagi tak terjebak lagi, berketuntang otak dan otak. Mudah-mudahan kita makin maju. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan riang adalah obat.